Anak-anakku sekalian, salam selamat pagi, salam sejahtera. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada hari ini edisi Senin 14 September 2020. Berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh dengan semangat, hati yang gembira, dan penuh dengan sukacita untuk terus bersyukur atas berkat Tuhan yang masih kita terima di sepanjang kehidupan kita, teristimewa pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi kegiatan pembelajaran online kita masih di bab 2 tentang teks pidato persuasif, yang mana pada pertemuan ketiga hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengungkapkan gagasan persuasif melalui pidato, yang akan kita bahas tentang menelaah pola struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, anak-anakku sekalian, sedikit kita mengingat kembali pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menyimpulkan isi dari teks pidato persuasif. Nah, untuk memahami lebih jauh lagi tentang materi kita hari ini, baiklah kita akan membahas atau memahami tentang struktur teks pidato persuasif. Nah, struktur pidato persuasif adalah tahapan atau langkah dan juga susunan serta urutan pidato yang secara berurutan, di mana di dalam struktur itu secara umum ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah pembuka. Pembuka merupakan bagian awal dalam suatu pidato, dan pembuka juga di dalam pidato itu berisi beberapa bagian. Yang pertama itu ada salam pembuka. Salam pembuka itu berisi salam dan sapaan kepada orang yang menghadiri acara tersebut. Contoh dari salam pembuka itu misalnya berhubungan dengan keagamaan orang-orang yang ada di tempat acara tersebut, atau secara keseluruhan di negara kita berdasarkan agama, yaitu misalnya sapaan Assalamualaikum atau Shalom atau salam sejahtera, atau juga yang berikut adalah ucapan selamat pagi yang berdasarkan tentang situasi dan kondisi di tempat acara tersebut. Yang kedua, sapaan. Itu sapaan kepada pendengar yang berisi sapaan yang berhubungan dengan pendengar yang menghadiri acara tersebut. Ya, ucapan syukur kepada Tuhan. Bagian ini berisi ucapan syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan karena telah diberikan kesempatan untuk bisa hadir dan juga berada dalam keadaan yang sehat di dalam menghadiri acara tersebut. Yang berikut adalah ucapan terima kasih. Itu ucapan yang diberikan kepada berbagai pihak yang telah membantu atau yang mendukung acara tersebut. Dan yang terakhir adalah tujuan dari pidato. Nah, tujuan dari pidato itu biasanya tentang pembuka masuk ke isi pidato. Nah, bagian pembuka pidato ini juga tidak harus lengkap. Yang kedua adalah isi. Isi dari struktur pidato ini itu pengenalan isu, argumentasi, penguatan, ataupun ajakan, yang mana isi pidato ini memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Biasanya permasalahan yang diuraikan itu secara di dalam isi. Dan pembicara juga harus menyusun materi secara urut dan teratur, yang mana tujuannya itu agar pendengar mampu memahami isi pidato tersebut. Isi di dalam pidato persuasif itu biasanya berisi argumen-argumen yang memuat masalah atau informasi. Ketiga adalah penutup. Nah, pada bagian terakhir dalam suatu pidato adalah bagian penutup. Dan pada bagian penutup ini biasanya terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu adalah kesimpulan. Bagian ini berisi tentang kesimpulan dari suatu pidato. Kedua, ucapan terima kasih. Bagian ini biasanya berisi ucapan
Terima kasih pembicara kepada pendengar atas kehadiran dan atensinya. Ketiga, permohonan maaf yang berisi permohonan maaf dari si pembicara atas kesalahan dalam penggunaan tata bahasa dan juga mungkin tingkah laku yang dianggap kurang sopan dan kurang berkenan pada saat menyampaikan pidato. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Mana salam penutup ini biasanya berisi ucapan salam untuk mengakhiri suatu pidato. Dan pada penutup pidato ini biasanya tidak harus lengkap. Nah, setelah kita mengetahui tentang struktur teks pidato, kita beralih pada ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Itu ada 10. Yang pertama, ya anak-anakku sekalian perhatikan dengan baik. Yang pertama itu adalah kalimat aktif. Subjek atau pelaku melakukan pekerjaan. Contoh, kita harus menjaga keimanan. Kata menjaga, melakukan pekerjaan, menjaga. Kedua, kita membuang sampah pada tempatnya. Kata membuang, itu melakukan pekerjaan. Kedua, kalimat ajakan atau persuasif. Contoh, berbentuk perintah, yaitu contohnya itu adalah ayo, marilah, laksanakanlah. Yang kedua, kosakata emotif, itu contohnya tidak sedap dipandang mata. Yang berikut ketiga, kata sapaan dan kata ganti. Kata sapaan itu contohnya bapak, ibu, guru yang tercinta. Ganti biasanya kamu, anda, saudara, kalian, saudara sekalian. Keempat, menggunakan konjungsi yang argumentatif. Misalnya oleh karena itu, dengan demikian, akibatnya, sebab, karena, jika, titik-titik, maka. Yang kelima, menggunakan kata rujukan atau memperkuat data. Berdasarkan data, contohnya itu berdasarkan data, menurut pendapat, berdasarkan sumber dari, dan menurut pendapat. Yang keenam, kata rujukan. Itu agama mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kata bahwa. Jika tidak ada rujukan, maka kita bisa mengetahui dari apa yang dirujuk atau bisa disandarkan. Yang ketujuh adalah modalitas, merupakan pernyataan yang menyuguhkan atau menginginkan kemungkinan atau keharusan. Misalnya mungkin, dapat, akan, pasti, nyaris, seharusnya, tentu, dan sebagainya. Contoh, kami akan mendukungmu. Nominalisasi yang merupakan proses tata bahasa yang mengubah kata benda menjadi kata benda. Pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Dan yang kedua, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak. Dan kata teknis yang merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Dari bidang perbankan itu ada kredit, surplus, bunga. Dari bidang pertanian itu ada kata hama, bibit, panen, dan irigasi. Dan yang terakhir, ciri yang ke-10, sinonim dan antonim yang merupakan bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Sedangkan antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contoh, benar sama dengan betul, itu sinonim. Benar atau betul itu lawannya salah, itu yang berhubungan dengan antonim. Nah, anak-anakku sekalian, itulah penjelasan singkat dari Ibu tentang struktur dan ciri kebahasaan. Berikut ini adalah model pidato persuasif yang berdasarkan struktur dan juga ciri kebahasaannya. Itu dapat kalian lihat pada buku paket pegangan siswa kelas 9 pada halaman 39, dapat kalian simak. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan Ibu. Pastikan kalian tetap jaga kesehatan, tetap sehat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.